rajin melayani, jadi tugas panggilan mulia, beritakan keselamatan, taburkan benih Injil. Shalom, selamat pagi, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita boleh berada di hari yang baru, 26 November 2023. Kita akan mengikuti ibadah Sabda Pagi Jemaat Gemim Sion Winangun. Biarlah kita boleh mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah. Sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita satu dalam doa. Kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus. Di pagi yang indah ini, kami bersyukur berterima kasih kepadamu Bapa. Karena Engkau boleh membangunkan kami, sehingga kami boleh berada di hari yang baru, hari Senin 26 November 2023. Kami akan beribadah kepada Engkau Bapa. Biarlah Engkau perkenankan kami untuk mendengarkan dan memberitakan sebagian sapaan firman. Hadirlah bersama-sama dengan kami Bapa. Biarlah firman Tuhan ini kami boleh renungkan seturut kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita pada pagi yang indah ini terdapat di dalam Ester 4 ayat 4 yang diberi tema Risau Hati Ester. Ketika dayang-dayang dan sida-sida Ester memberitahukan hal itu kepadanya, maka sangatlah risau hati sang ratu. Lalu dikirimkannyalah pakaian supaya dipakaikan kepada Mordekai dan supaya ditanggalkan kain kabungnya daripadanya, tetapi tidak diterimanya. Saudara-saudara yang dikasih dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, kerisauan atau kegelisahan atau keresahan hati berkaitan dengan emosi dan perasaan manusia. Setiap orang pasti pernah merasakan hati yang risau, gelisah, dan resah oleh karena masalah yang dihadapinya. Kerisauan hati dapat menimbulkan pikiran yang kacau, yang terus berpikir negatif, bahkan bisa mempengaruhi setiap keputusan yang diambil. Ratu Ester dalam nats ini dikatakan menjadi risau hati ketika dayang-dayang dan sida-sidanya memberitahukan apa yang terjadi pada Mordekai. Risau hati bukan karena Mordekai berkabung, melainkan karena Mordekai mendatanginya dengan berpakaian kain kabung. Ester tahu bahwa orang yang sedang berkabung tidak boleh masuk ke dalam istana. Karena itu, Ester mengirimkan pakaian supaya Mordekai memakainya dan menanggalkan kain kabungnya, agar ia dapat masuk istana sehingga mereka dapat berkomunikasi. Saudaraku, dalam buku yang berjudul More Than Sparrows, lebih dari burung pipit, Mary Wells menceritakan diskusinya tentang kekhawatiran dengan sekelompok remaja. Sekalipun mereka orang Kristen,
Mereka juga khawatir seperti orang-orang tidak percaya tentang masalah kehidupan. Ia memainkan sebuah permainan mengucapkan, daripada berkata, "Saya khawatir," kita harus berkata, "Tuhanlah gembalaku." Para murid menertawakan kemustahilan ide itu, tetapi mereka berjalan memainkan permainan yang diberi judul kedamaian pikiran. Beberapa waktu kemudian, Mary ditelepon seorang gadis yang merasa tak berdaya karena khawatir menghadapi ujian yang selalu ditakutinya. Ia berkata, "Permainan itu menolong saya mempercayai Tuhan Allah hari ini. Ketika saya tak dapat berbuat apa-apa karena merasa khawatir, saya ingat untuk berkata, Tuhan adalah gembalaku, maka saya takut tidak lulus. Tiba-tiba saya merasakan kedamaian, pikiran yang sangat aneh. Saya menertawakan diri saya sendiri. Lalu saya mengerjakan ujian itu dan saya lulus." Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, firman hari ini mengajar kita tentang bagaimana menghadapi permasalahan hidup yang merisaukan, menggelisahkan, dan meresahkan hati. Ratu Ester, walaupun risau hatinya, tetapi ia dapat berpikir dan memikirkan solusi atau jalan keluar untuk mengatasinya. Kita pun diingatkan untuk tetap tenang, walaupun hati kita sedang risau, gelisah, dan resah, supaya dapat berpikir dengan baik. Janganlah kerisauan hati membuat kita kalap, kehilangan arah dan gagal fokus, sehingga kita terjebak ke dalam permasalahan yang semakin pelik. Dalam surat 1 Petrus 4 ayat 7b berfirman, Tuhan berkata, "Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa dalam kerisauan. Ingatlah dan yakinlah bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku." Mazmur 23 ayat pertama. Amin. Kita berdoa. Kami berterima kasih padamu Bapa atas berkat kasih setia yang Engkau berikan buat kami, sehingga kami boleh diberikan kesempatan oleh Engkau merenungkan sebagian sapaan firman-Mu di hari Senin 26 November 2023 ini. Kiranya kami dimampukan, walaupun kami diperhadapkan dengan masalah-masalah, tetapi kami yakin dan percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa, mengawali kegiatan kami bermohon kiranya Engkau memberkati kami, agar supaya Bapa, apa yang akan kami lakukan, apa yang akan kami kerjakan sepanjang hari yang berjalan ini, itu semua berkenan di hadapan-Mu. Mampukanlah kami untuk melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh diberikan kesempatan untuk beribadah, memuji dan membesarkan nama-Mu di ibadah Sabda Pagi Gereja Masehi Injili di Minahasa, Sion Winangun. Kiranya kami dimampukan untuk melakukan firman-Mu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi. Maju terus demi kamu.